Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Dan saat ini saya ingin membawa kita merenungkan satu topik penting, yaitu seberapa berbahayakah pertanyaan ketika kita menanyakan, mengapa Tuhan saya menderita? Kenapa topik ini penting bagi orang-orang percaya? Karena kehidupan dan penderitaan adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak pernah dipisahkan. Dunia kita yang telah jatuh di dalam dosa, kehidupan tidak pernah lepas dari penderitaan. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami masa-masa penderitaan, pencobaan, kesusahan, kesulitan, tidak mungkin tidak pernah kita bertanya, mengapa saya mengalami ini? Dan kita juga sering bertanya, mengapa Tuhan saya harus mengalami ini? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini bisa berujung kepada pemberontakan jika kita ketika ada di dalam penderitaan, kita tidak mengakui pemeliharaan Tuhan dan kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu setia, Dia berdaulat. Ketika kita tidak mengakui itu semua, pemberontakanlah yang muncul dalam pertanyaan kita. Ini yang disebut pertanyaan yang bersifat filosofi. Ketika kita bertanya, mengapa Tuhan? Maka kita akan berpikir, jika Tuhan itu adalah Maha Pengasih, maka pasti Dia tidak akan mengizinkan penderitaan. Maka jika saya saat ini menderita, kesimpulan yang sering kita ambil, berarti Tuhan itu bukan Maha Pengasih. Nah, inilah yang saya katakan pemberontakan. Kenapa? Karena kita tidak lagi mengakui kesetiaan, kedaulatan, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah kalau begitu salah untuk bertanya? Sebenarnya tidak. Sebuah pertanyaan adalah hal yang wajar. Tokoh-tokoh Alkitab juga bertanya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa masalah penderitaan ini tetap tinggal sebagai rahasia Allah. Dan ini dijelaskan bahwa apa yang menjadi rahasia itu merupakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita mulai bertanya, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan, sehingga pertanyaan kita selalu membawa kita kepada pengakuan bahwa dalam penderitaan pun Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.